Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Pemerintah Provinsi Bali akan menutup tempat pembuangan akhir TPA Suwung pada 23 Desember, sesuai sanksi Kementerian Lingkungan Hidup. Petugas Dinas Pertanian bekerja keras menyisir Desa Sulahan untuk memvaksinasi dan mengeliminasi anjing liar akibat kasus gigitan anjing yang positif rabies. Dampak musim hujan, kunjungan wisatawan ke Pantai Cemagi merosot. Pemerintah Provinsi Bali akan menutup tempat pembuangan akhir TPA Suwung pada 23 Desember sesuai sanksi Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut Pelaksana Teknis Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifa Dwi Nirwana, dari hasil evaluasi dan monitoring, tim Kementerian Lingkungan Hidup menilai pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi di Bali telah maksimal menutup TPA Suwung dan menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Ia mengatakan hingga batas waktu 23 Desember, pemerintah provinsi bisa memanfaatkan waktu secara maksimal dengan peran serta masyarakat dalam memilah sampah. Dengan capaian maksimal tadi, Pemprov bisa mengajukan perpanjangan waktu melebihi batas waktu sanksi Kementerian LHK. Dari skor yang dilakukan oleh teman-teman dari Deputi Gakum, informasi yang saya terima sekitar 86,7. Artinya ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau skornya kurang dari 40, baru ini berarti nggak serius pemerintah daerahnya. Ini sebenarnya pemerintah daerahnya sudah sangat serius, tapi memang ini perlu kerja yang lebih kolaboratif lagi, tentunya juga peran serta masyarakat ini, karena ini sehebat apapun teknologi yang kita siapkan, sebanyak apapun fasilitas yang kita siapkan, kalau masyarakatnya ini tidak terbangun kesadarannya untuk memilah sampah, untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya, ya PR-nya nggak akan bisa selesai. Kalaupun hebat semuanya dibangun fasilitas, itu juga pasti nggak sustain. Jadi masyarakat itu kunci penting juga. Partisipasi masyarakat terhadap tanggung jawab mereka terhadap sampahnya, termasuk pemilahan, ini menjadi kunci penting juga di dalam keberhasilan dalam penanganan ataupun pengelolaan sampah. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan Menteri yang memerintahkan penghentian open dumping di TPA Suwung. Dalam keputusan tersebut, Pemprov Bali diberi waktu hingga 23 Desember 2025. Pemerintah menutup TPA Suwung karena lokasi pembuangan sampah tersebut menimbulkan dampak lingkungan serius dan membuat warga sekitar tidak nyaman. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat mitigasi bencana ekstrim, terutama jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Untuk itu, Pemkab Buleleng membangun posko kesiapsiagaan bencana terpadu di kawasan Monumen Triyuda Sakti. Posko tersebut berisi 13 petugas dari instansi perangkat daerah, Palang Merah Indonesia hingga TNI dan Polri. Posko ini akan menjadi pusat komando dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan terarah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Buleleng memperkirakan puncak musim hujan akan berlangsung hingga Januari 2026. Untuk mengantisipasi dampak bencana, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran belanja tidak terduga sebesar 5 miliar rupiah. Rasanya sih masih di angka, masih cukup sih di 5 miliar masih ada uang. Jadi saya masih ada dana, tapi Astungkari mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak ada bencana juga. Dan kita berdoa semua ya. Tapi selama kemarin juga hujan-hujan ini ada kenangan-kenangan kecil, tapi kita sudah bisa selesaikan. Harusnya setiap Jumat ini. Jadi OPD bersama masyarakat di masing-masing kecamatan itu sudah.
Itu yang meminimalisasi. Selain juga nanti ke depan mungkin yang di barat kita mohon kepada provinsi karena langsung melewati jalan nasional untuk membuat sodetan di daerah pemutaran. Selain anggaran, Pemka Buleleng juga menyediakan alat berat untuk penanganan bencana dan langkah pencegahan secara rutin seperti membersihkan sungai dan saluran air yang melibatkan OPD serta masyarakat setiap hari Jumat. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Petugas Dinas Pertanian bekerja keras menyisir Desa Sulahan untuk memvaksinasi dan mengeliminasi anjing liar akibat kasus gigitan anjing yang positif rabies. Data terakhir mencatat ada 13 warga Desa Sulahan yang menjadi korban gigitan anjing liar yang positif rabies. Saat ini mereka sudah mendapat penanganan medis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Bangli Iwayan Sarma mengatakan pihaknya mengambil langkah cepat dengan melakukan vaksinasi massal dengan menyasar masing-masing rumah warga. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh anjing yang ada di wilayah tersebut benar-benar sudah tervaksin. Apabila ada kasus positif, dimanapun itu kita lakukan vaksinasi susulan, kemudian kita lakukan eliminasi secara selektif dan tertarget. Kemudian jangan lupa juga masyarakat korban terus dipantau perkembangannya untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan. Selain vaksinasi, petugas juga memberikan edukasi terkait memelihara hewan peliharaan dengan baik dan benar, salah satunya agar rutin melakukan vaksinasi. Dengan adanya vaksinasi massal ini dari dinas terkait, supaya warga kami ataupun warga masyarakat kami yang ada di desa ataupun di Banjar Sulan ini bebas dari yang namanya penyakit rabies ini. Dengan merebaknya kasus gigitan anjing yang positif rabies ini, masyarakat diimbau sadar akan pentingnya vaksinasi terhadap anjing peliharaan dan tidak melepas liarkannya. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Rumah sakit besar, tapi perawatan ada. Video amatir ini memperlihatkan keluhan keluarga pasien karena buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. Petugas RSUD dinilai lamban menangani pasien dalam keadaan serius. Pasien mengalami cedera kepala, namun menurut keluarga pasien, tim medis tidak segera menangani pasien dengan baik. Menanggapi tuduhan tersebut, Direktur RSUD Karangasem mengklarifikasi bahwa petugas rumah sakit sudah bertindak sesuai prosedur terhadap pasien kiriman puskesmas Selat yang tiba dini hari. Namun RSUD Karangasem belum memiliki alat CT scan, sehingga pasien harus dirujuk ke RSUD Kelungkung. Selain itu, rumah sakit hanya memiliki 1 dokter spesialis bedah syaraf yang harus melayani 4 kabupaten di Bali Timur. Di awal kedatangannya, Nike terdiagnosis cedera otak atau cedera kepala yang ringan ke sedang. Nah, ketika di ruangan selama 12 jam, kita ceritanya sampai jam 1, jam 2 siang kemarin, terjadilah penurunan kondisi dari pasien. Di saat itu respon dokter bedah kami sudah cepat memutuskan untuk merujuk, karena dalam situasi itu harus ada pemeriksaan CT scan, di mana kami memang belum tersedia. Jadi di sana sudah komunikasi dari jam 2 siang sama kami disuruh menunggu satu ketersediaan OK, ICU, dan perangkat-perangkat persiapan bedah saraf yang harus kami turuti. Restu dari RSUD Kelungkung itu baru kita direstui jam 7 malam. Untuk menghindari kejadian serupa, RSUD Karangasem menargetkan pengadaan alat CT scan mandiri pada tahun depan untuk mempercepat penanganan kasus gawat darurat. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.